Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bisa hadir pada ibadah kita pada sore hari ini, baik Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang mengikuti melalui live streaming. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 22 Maret 2026. Yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 23 Maret 2026 pukul 9 di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah penghiburan di keluarga almarhum Marinus Denne Pakurung dilaksanakan pada hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 17 di Leatung Sangala dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi angkatan 2025-2026 bagi yang telah memenuhi persyaratan rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 9 dan nama-nama peserta calon sidi yang dinyatakan memenuhi persyaratan boleh dilihat di dalam Warta Jemaat Rantepao, termasuk ada 3 orang yang lulus pada tahun ajaran 2024-2025 dan akan ikut peneguhan sidi pada hari Minggu 29 Maret 2026, yaitu Grasilao Moses Toding Palilu, Elvin Maxwell Siman, dan Gemilang Toding Panjaitan. Demikian penekanan Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Ia yang adalah Injil itu sendiri, dengan rela menerima penderitaan yang semestinya kitalah yang menanggungnya. Oleh Injil itulah kita beroleh hidup dan layak di hadapan Tuhan. Minggu Prapaskah kelima ini kita diajak untuk menghidupi Injil yang menghidupkan itu. Mari memuji Dia, Yesus Kristus, kehidupan dunia. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian Kumasuki Gerbangnya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Injil yang menghidupkan itu. Namun kita sering gagal untuk terus meyakini kehidupan yang ditawarkan Injil itu. Untuk itu mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, kami sering meragukan jaminan kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami sering terlena akan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Lantai katuangku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bukti kasih-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 130 kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Doa mohon penebusan, nyanyian syarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kiranya telingamu menaruh perhatian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kecocokan. Amin. Saat kau berfirman, Marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Ya Allah, dalam Kristus, Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Sebab firman itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Firman itu kuasa yang menyembuhkan orang sakit. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Firman itu kasih yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Kami percaya ketika firman Tuhan diucapkan, orang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang putus asa dapat pengharapan yang baru,
dan hubungan-hubungan dipulihkan. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Yehezkel pasal 37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yehezkel pasal 37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling, melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas, supaya kamu hidup kembali. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi. Sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya, dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya, bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Putuslah hidup kami. Sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu
dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang menyatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, hidup oleh roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup di dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di dalam ruangan maupun yang streaming, bagian renungan firman hari ini dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Anak Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang di dalam dirinya."
Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesallah hatinya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Namun beberapa orang diantaranya berkata, ia yang mencelikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya
tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Shalom semuanya. Kurang. Shalom. Sebelum khotbah saya perkenalkan diri singkat. Saya Pendeta Nusliur, asli Tanimbar, tinggal di Jakarta baru 39 tahun. Saya diundang ke Toraja dalam rangka hari ulang tahun 79 tahun Gereja Toraja. Baik khotbah maupun hari Selasa akan ikut memberi seminar tentang power karakter. Terima kasih panitia yang sudah undang saya. Dan tadi pagi saya khotbah di Buntu Pasela. Ya A dan E Pasele. Lalu sore ini di Rantepao. Kita hari ini baca 4 pasal. 4 pasal kan, Mazmur, Yehezkel, Roma dan Yohanes. Jadi kalau khotbah normal 1 pasal 30 menit. Karena ini 4 kitab, maka saya khotbah 4 kali 30 menit. Ya, karena saya terbang dari Jakarta ke Makassar 2 jam. Naik bis sleeping dari Makassar ke sini 8 jam. Berarti sudah 12 jam. Datang jauh-jauh masa khotbah 30 menit. Saya khotbah kira-kira 2 jam. Ya, saudara kuat dengar firman? Kuat? Saya yang tidak kuat khotbah. Saya kenal orang-orang Toraja paling banyak. Ya. Salah satunya Kak Eri, Ketua Umum PGI, saya waktu itu Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Saya kenal Pak Lambe, Sekretaris Umum PGI, saya juga waktu itu masih Ketua Sinode. Saya seangkatan dengan Pak Pendeta Bati, Ketua Sinode Gereja Toraja, dan Pak Pendeta Musa. Itu angkatan saya. Pak Lambe udah dipanggil Tuhan, Pak Bati masih ada. Semoga saya bisa ketemu beliau. Dan Pak Musa. Jadi saya ketemu orang Toraja paling banyak. Di Jakarta, saya ke Afrika, di Cape Town ketemu orang Toraja yang urus saya. Sampai di Belanda ada orang Toraja urus saya. Di Jakarta saya sering diundang untuk khotbah dan pembinaan kaum pria dan keluarga. Jadi orang Toraja di luar Toraja itu baik-baik semua. Saya tidak tahu apakah yang di Toraja baik atau tidak. Coba lihat wajah kiri kanan, kira-kira ada baik nggak? Coba bilang sama dia, kamu juga baik. Coba. Amin. Saya asli Protestan. Buktinya ini toga ini saya bawa dari Jakarta ini. Ya, tapi orang Protestan sudah mulai nyanyi lagu-lagu yang tidak ada di kidung jemaat. Harusnya kan tepuk tangan tadi. Ini kok enggak tepuk tangan? Enggak angkat tangan. Jangan larang orang angkat tangan di gereja. Sebab kalau Anda larang orang angkat tangan di gereja, Anda tidak bisa larang orang angkat kaki dari gereja. Makanya banyak orang angkat kaki dari gereja. Tema dalam Prapaskah minggu kelima ini judulnya Injil yang menghidupkan.
Saya ulangi, Injil yang menghidupkan. Injil bahasa Yunani euangelion artinya kabar baik. Kabar baik buat siapa? Kabar baik buat mereka yang ingin hidup benar. Kabar baik buat mereka yang mau berubah. Tapi dia kabar buruk buat mereka yang main judi. Kabar buruk buat orang yang mabok-mabok. Kabar buruk buat mereka yang sabung ayam dan sabung kerbau. Ya aduh itu sama aja, sabung juga itu. Kabar buruk buat mereka yang tidak suka dengar kebenaran. Ada satu penatua tadi pagi bilang saya begini, Pak, untuk hilangkan judi dan mabok dan sabung ayam atau sabung binatang tidak mungkin akan lepas dari orang Toraja. Saya bilang pasti berubah. Bagaimana mungkin Anda dengar firman Tuhan tiap hari? 79 tahun gereja Toraja di tanah Toraja. Di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Ikon untuk perubahan. Gereja hadir untuk menyatakan kemuliaan Allah. Gereja didirikan Kristus untuk menjadi berkat buat kota. Jadi saya yakin di tanah Toraja masih banyak orang yang takut akan Tuhan. Bilang amin. Saya juga tidak tahu nih yang pakai stola-stola ini kira-kira takut. Dong lebih takut bupati dengan wali kota daripada takut Tuhan. Saya masih yakin banyak orang Toraja yang cinta Tuhan. Jadi judi pasti berhenti. Mabok-mabok berhenti. Sabung ayam dan adu buaya lagi. Apa namanya? Kerbau pasti berhenti. Amin. Kalau begitu bagaimana caranya? Saya mau tanya, yang paling banyak main judi itu pria atau wanita? Yang suka sabung ayam pria atau wanita? Yang suka adu buaya? Yang suka sabung tedong? Laki-laki atau perempuan? Berarti problem gereja itu di laki-laki. Pria. Coba yang duduk dekat laki-laki, bilang sama dia, kau jangan sombong, kamu asal usulnya dari tanah. Kasih tahu dia, kasih tahu orang pria. Kan Adam dibuat dari tanah. Tanah itu artinya sumber. Jadi kalau pria hidup benar di hadapan Tuhan, pria hidup cinta firman Allah, saya percaya semua kejahatan akan berakhir. Ada yang bilang amin? Ini yang masih terikat dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan dalam hati, kenapa undang pendeta ini untuk khotbah ya? Memang saya tunggu-tunggu kesempatan ini. Karena kita ini Kristen palsu. Percaya Yesus, beribadah, baca Alkitab. Tapi demo di kantor sinode. Gara-gara kerbau. Makanya disebut kumpul kebo. Jamaknya itu kumpul babi. Kebenaran, dia tetap kebenaran. Sudah perhatikan Alkitab. Saya ini pengkhotbah. Saya juga dosen, jadi saya khotbah sekaligus ngajar. Firman Tuhan itu bermanfaat. Ada 4 menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Mengajar, katakan mengajar. Dan sekarang gereja Toraja mengajar. Kenapa orang mesti diajar? Supaya jangan kurang ajar.
menyatakan kesalahan. Berarti firman Tuhan menjadi cermin untuk periksa di mana ada koreng-korengnya. Untuk memperbaiki kelakuan. Berarti firman Tuhan itu bagaikan bengkel yang memperbaiki semua yang rusak. Dan mendidik orang dalam kebenaran supaya setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi perbuatan baik sumbernya dari Allah. Karena Allah baik, maka Dia menciptakan hari pertama sampai ke hari ke-6 semuanya sungguh amat baik. Sesuatu yang baik keluar dari orang yang baik. Hatinya baik karena kebenaran. Dan waktu Allah menciptakan dunia, Allah tidak menyingkirkan gelap. Dia hanya pisahkan terang dari gelap. Supaya terang tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Ibrani 1 bilang begini. Segala sesuatu di bumi ini, benda-benda langit, bumi, bulan, matahari, galaksi, semuanya yang triliunan itu, bintang-bintang itu, semuanya ditopang oleh firman Allah. Firman Allah itu cahaya kemuliaan. Saudara tahu globe itu, bola dunia yang biasa dipakai di sekolah, itu dia bisa berputar hanya ditopang oleh jarum pentul. Begitu diputar di atas jarum, dia akan berputar. Dan seluruh bumi ini, benda-benda langit, benda-benda di muka bumi ini, dia berputar menurut orbitnya masing-masing, tapi tidak pernah tabrakan. Dia nggak berputar satu arah. Menurut ilmu pengetahuan yang saya baca, berputar masing-masing. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi nggak ada satupun nabrak. Karena apa? Dikendalikan dan ditopang oleh firman Allah. Yang buat saya heran bin ajaib, kita di rumah cuma 4 orang. Bapak, mama, 2 anak. Kok bisa nabrak? Berantem? Majelis dengan pendeta, kok bisa nabrak? Padahal cuma 15 orang. Kok orang Kristen bisa nabrak? Kamu pikir kantor sinode itu tedong? Mau diserbu? Hadiah ulang tahun 79 tahun Gereja Toraja ialah tedong nabrak kantor sinode karena kebenaran diberitakan. Saya kemarin ketemu ketua sinode, saya bilang luar biasa. Gereja sampaikan kebenaran. Gereja hidup dalam kebenaran. Injil itu menghidupkan. Pertanyaannya, siapakah Injil itu? Injil itu atau firman itu Allah. Firman itu Yesus Kristus. Firman itu Roh Allah. Dan Dia sanggup untuk bikin apa saja. Bahkan Dia menopang segala yang ada. Jadi saya punya kesimpulan, kalau di dalam rumah tangga ada kekacauan, saya yakin tidak ada firman di sana. Sebab kalau ada firman, pasti nggak ada percekcokan. Di gereja, kalau masih ada problem-problem yang serius, saya yakin tidak ada firman di situ. Karena firman itu Allah, firman itu Kristus. Dia menghidupkan. Ini saya belum khotbah, baru pengantar ini. Kan khotbahnya tentang Lazarus. Jadi saya baru kasih pengantar. Amin. Lazarus itu orang apa? Orang Toraja. Dia fam lebang. Marta dan Maria itu
berjemaat di Rantepao. Lazarus itu, ya orang Toraja ini kan nama Alkitab semua. Ada Matius di sini. Markus. Kalau saya sebut nama, angkat tangan ya. Orang Toraja itu suka kutip Alkitab untuk kasih nama. Matius. Ada? Tidak ada. Saya udah siapkan hadiah yang sebenarnya. Markus. Lukas. Yohanes. Marta. Maria. Matius itu artinya mati misterius. Markus itu makelar kasus. Lukas itu lupa kasus. Paulus. Musa itu artinya muka sama. Nama Alkitab, tapi kelakuan alkohol. Nama Alkitab tapi mabok. Mana ada murid-murid mabok. Nama Alkitab tapi main judi. Nama Alkitab tapi pukul istri, cakar suami. Nama apa itu? Nama saya Martinus. Bapak saya pendeta. Saya tanya, Pak, kenapa nama saya tidak di Alkitab? Bapak saya bilang, Bapak sengaja kasih namamu tidak di Alkitab. Supaya kalau kau bikin kejahatan, kau tidak permalukan Alkitab. Haleluya. Lazarus itu yang dikasihi Tuhan Yesus. Marta dan Maria. 3 orang ini orang yang paling disayang Tuhan. Waktu Lazarus sakit, perhatikan Injil yang menghidupkan. Waktu Lazarus sakit, Marta dan Maria dorang kirim WA. Kirim WA kepada Tuhan Yesus. Guru, saudaramu yang kau kasih lagi sakit. Lalu Yesus jawab, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa muka beda. Yesus tidak datang. Apakah Yesus tidak mengasihi Lazarus? Oh, dia sangat mengasihi. Tapi Yesus memilih sengaja tidak datang. Padahal jarak tempuh hanya 3 kilometer. 3 kilometer itu dari kantor sinode sampai di jemaat apa tadi? Buntu Pasele. Itu 3 kilometer tuh. Jalan kaki sebentar. Tapi Yesus tunda kedatangannya. Karena ada maksudnya. Kita berdoa, tapi seolah-olah nggak ada jawaban. Tunggu jawabannya. Tuhan tidak segera datang, tapi Dia pasti datang. Ternyata ada maksudnya. Yesus sengaja membiarkan Lazarus mati. Karena Dia akan mendemonstrasikan kuasa kebangkitan. Berarti Lazarus alat peraga Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia sanggup membangkitkan orang mati, bahkan di dalam kubur sekalipun. Dan saya rasa di Betania itu mirip Toraja, karena orang Toraja kan suka kasih masuk mayat ke dalam goa-goa. Berarti memang Lazarus, Marta, Maria itu orang Toraja. Dompung bapa pam Lebang, dompung mama pam Palinggi. Jadi saudara perhatikan ini. Kalau engkau ada di sini, dia tidak mati. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati. Dan sudah banyak orang mati. Kelihatannya masih bernafas tapi mati. Potensi mati, karakter mati.
Saya mau tanya saudara-saudara, mau menang? Siapa yang mau menang boleh lambaikan tangan. Yang mau menang? Yang tidak angkat tangan ini stroke ya. Coba, yang mau menang, yang di atas. Puji Tuhan, mau menang ya? Oke, saya mau cerita bagaimana caranya menang. Satu kali dalam rangka hari ulang tahun Gereja Toraja, waktu itu 75 tahun. Di Kalimantan Timur, saya sering ke sana dan khotbah di beberapa gereja di Kalimantan Timur. Mereka lomba menyelam dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja. Untuk menyelam itu pakai 3 kategori, khususnya kaum pria. Kategori pemuda umur 20 tahun. Kategori bapak-bapak. PKB umur 50 tahun. Dan kategori lansia. Lansia 75 tahun. Jadi anak muda 20 tahun, PKB umur 50 tahun, dan lansia umur 75 tahun. Persyaratannya, siapa yang keluar pertama juara 3. Yang keluar terakhir pemenang. Jadi masing-masing kategori mulai kumpul, mereka mulai main musiknya, ketua panitia ledakan pistol, dan 3 pria ini menyelam. Tepuk tangan. Ini orang Toraja di Kalimantan Timur yang bikin ini. 10 menit kemudian, pemuda umur 20 tahun keluar. Rupanya banyak minum, jadi nafasnya nggak kuat. Juara berapa? Juara berapa? 3. 15 menit kemudian, bapak umur 50 tahun keluar. Juara berapa? Juara 2. Yang bapak lansia 75 tahun ini sudah 1 jam nggak keluar-keluar. Sudah 1 jam. Akhirnya ketua panitianya itu Marga Ato. Tim SAR turun cari. Tim SAR menyelam di tempat tadi. Mereka cari nggak ketemu. Ternyata 100 meter dari tempat penyelaman, bapak tua ini bajunya nyangkut di batu karang di bawah arus. Apa yang terjadi? Mati. Waktu diangkat ke atas, ketua panitia bilang, dokter, tolong periksa nadinya, siapa tahu dia masih hidup. Dokter datang periksa nadinya. Dokter kaget karena di dalam tangan bapak tua ini ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Haleluya. Amin. Mau menang? Mau menang? Mati. Majelis dan para pelayan, mau menang? Lah, tadi waktu pertama saya tanya semua angkat tangan. Mau menang? Ibu Eri, ini jemaat ibu ini kayaknya nggak percaya firman Tuhan. Bapak-bapak dulu, mau menang? Mati. Mama, ibu-ibu, anak muda, mau menang? Mati. Apanya yang mati? Egomu itu, kesombonganmu itu, kebiasaan buruknya itu, judinya itu, narkobanya itu, nikotinnya itu, adu binatang itu, sabung ayam itu, mati. Lazarus mesti mati. Mati dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau mau menang, Bapak-bapak,
Mau menang? Lah. Mau menang? Amin. Mati. Kesombonganmu itu, merasa paling hebat sendiri. Aku kan orang Toraja, punya tedong berapa ratus ekor, punya uang banyak, bisa atur-atur segala sesuatu. Ibu-ibu mati, cerewet-cerewetmu itu. Jadi bagaimana caranya? Saya ajarin cara yang paling sederhana. Bapak-bapak, kalau Anda pulang kerja, istrimu cerewet-cerewet, mati artinya Bapak diam. Diam aja, ini mati. Istrimu akan cerewet, lama-lama dia akan capek dan mati sendiri. Amin. Tapi ibu-ibu saya ingatkan, jangan bikin pria kecewa. Sebab pria yang kecewa, dia akan kecewe. Pria-pria jangan bikin istrimu kecewa. Sebab kalau dia kecewa, dia akan kecoa. Jadi bapak-bapak, kalau pulang istrimu masih marah-marah, ya mati artinya diam aja. Anda masuk ke kamar mandi, sambil mandi istri ngomong lagi, Anda tidak mau membalasnya. Istri nggak sabar, diambil ulekan sambal, pukul kepalamu. Pria yang mau menang, dia akan tepuk dada dan berkata, berbahagialah pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Amin. Lah kan kita bicara Injil yang menghidupkan, itu bukan sekedar baca Alkitab. Injil menghidupkan itu bisa dipraktekkan. Mama kalau suami pulang capek-capek, tiru Yesus. Marilah kepadaku, suamiku yang letih lesu dan beban berat. Mama sudah siapkan kopi Toraja, pisang susu, dan pisang goreng tanpa terigu. Haleluya. Amin mama. Amin ibu-ibu. Saya ini, Ibu Eri kayaknya stop sudah khutbah ya. Orang tidak jawab. Amin ibu-ibu. Bapak kalau kemana-mana, orang Ambon bilang kele istri. Ada laki-laki Toraja satu di Jakarta, dia bilang, Pak Pendeta, dulu saya kalau kemana-mana, saya tetap kele istri saya. Sekarang sudah tidak bisa. Loh kenapa? Dulu istri saya pinggangnya seperti gitar Spanyol. Jadi saya kemana-mana saya kele dia. Sekarang bagaimana? Sekarang pinggang istri saya seperti mimbar gereja Toraja. Jadi saya tidak bisa kele dia lagi. Injil yang menghidupkan itu, Kristus berkuasa di rumah tangga kita 24 jam satu hari. Bilang amin. Injil yang menghidupkan itu, Kristus berkuasa di pekerjaan kita. Kalau Kristus ada di pekerjaan kita, tidak ada manipulasi. Kalau Kristus ada di rumah tangga kita, tidak ada percekcokan ribut-ribut. Kalau Kristus ada di gereja, maka tidak ada saling tuduh dan saling nyikut. Karena Injil itu hidup. Injil itu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Dia tidak sekedar Juru Selamat, tapi dia juga Tuhan, Kurios, yang berkuasa menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia raja yang memimpin kita, yang mengatur hidup kita. Dan saya percaya, kalau orang percaya firman Tuhan, orang sungguh-sungguh yakin Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di tanah Toraja, saya percaya tidak akan ada perjudian, tidak akan ada perselingkuhan, tidak akan ada itu sabung ayam dan adu kerbau. Tidak ada itu demonstrasi ke kantor sinode. Tidak ada itu pukul istri, cakar suami. Karena mereka semua adalah gereja yang mati. Yesus mati untuk gereja. Yesus berdarah-darah di Taman Getsemani supaya gereja itu hidup dan berkuasa.
Ini kalau enggak ada, kita ini seperti cuma pesta saja. Cuma bedanya di gereja pestanya cuma minum teh. Dan kalau ada kue sedikit. Kalau pesta di luar itu potong babi, potong tedong. Bedanya cuma itu. Tapi gereja mesti berbeda dengan dunia. Gereja mesti menjadi model yang baru. Dan satu ketika Yesus berkata, aku terang dunia. Ketika dia mau naik ke surga, kamulah terang dunia. Karena ada kegelapan. Kamu garam dunia. Injil itu bisa diuraikan begitu praktis. Garam di zaman Yesus, salah satu fungsinya untuk mematikan virus-virus yang muncul dari kotoran-kotoran hewan dan kotoran manusia. Di zaman itu, mungkin belum ada toilet, belum ada WC seperti sekarang. Orang bisa BAB di bawah pohon-pohon. Kotoran-kotoran hewan berseliweran di mana-mana. Dan jika itu tidak dimanage dengan baik, dari kotoran itu akan timbul virus. Dan bisa menjadi penyakit sosial, penyakit masyarakat. Maka garam dipakai. Tanah digali, masukkan kotorannya, kemudian tutup pakai garam, habis itu tutup pakai tanah. Dan Yesus mengerti itu. Fungsinya apa? Garam mematikan virus dan mencegah virus tidak boleh berkembang jadi penyakit sosial. Itulah gereja menjadi garam. Sekarang virus-virus itu udah menyebar tanpa batas. Dia masuk ke gereja, masuk ke rumah tangga hamba Tuhan, masuk ke rumah tangga pelayan. Virus apa? Virus perselingkuhan, virus persinahan, virus perjudian, virus korupsi, virus manipulasi, virus KDRT, masuk semua. Karena garam tidak berfungsi. Bahkan sama dengan dunia. 79 tahun gereja Toraja. Sudah pergantian presiden berapa kali? Bung Karno, habis itu Soeharto, habis itu Pak Habibie, habis itu siapa? Gus Dur, habis itu Ibu Mega, habis itu SBY, habis itu Jokowi, habis itu Prabowo. 8 pergantian presiden. Udah pergantian presiden 8 kali di Indonesia. Lo masih mabuk? Nggak malu terhadap cucu-cucu? Masih main judi? Masih selingkuh? Masih sabung ayam? Masih adu tedong? Terus Kristus yang datang ke dunia itu, yang engkau rayakan setiap bulan Desember itu apa? Yang ada salibnya, kain ungu itu apa? Apa itu permainan? Itu game online? Kok dia nggak punya dampak apa-apa buat hidup kita? Waktu Yesus lahir, dunia terguncang. Yusuf dan Maria terima apa adanya, bersyukur kepada Tuhan. Gembala-gembala di padang Efrata bersukacita, malaikat-malaikat dari sorga bersukacita. Tapi ada yang tidak suka, namanya Herodes dan kroni-kroninya. Berarti Injil itu kabar baik buat mereka yang mau hidup benar, tapi dia kabar buruk buat mereka yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Dan saya berdoa supaya gereja Toraja, anak-anak Tuhan di Toraja, mereka seperti para gembala, seperti Yusuf dan Maria, seperti malaikat-malaikat yang melihat Kristus. Bukan sekedar sebuah pengetahuan, yang melihat firman Allah bukan sekedar sebuah informasi, tapi firman itu sebuah kekuatan yang mentransformasi hidup kita lebih baik dari sebelum. Jadi saya menyerukan
79 tahun Gereja Toraja. Yang berjudi, stop dalam nama Yesus. Karena engkau tidak menghargai kematian dan kebangkitan Kristus itu. Yang mabuk-mabuk, berhenti, stop. Yang main judi, berhenti, bertobat. Yang sabung ayam, ayamnya diserahkan ke majelis supaya pendeta habis khotbah makan ayam goreng. Amin. Tedongnya diserahkan untuk pesta, bukan untuk diadu. Habis khotbah begini nanti ada yang demo saya tunggu nanti, saya pakai toga, saya tunggu kamu datang demo. Biar saya tutup kamu pakai toga. Firman Tuhan itu seperti mainan. Mari kita bertobat rame-rame. Bilang amin. Amin. Ini daerah apa? Gereja Toraja. Salah satu gereja di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Anda tahu itu. Anda ngerti itu. Mesti ada sebuah kebanggaan. Mesti ada sebuah kesukacitaan, kemuliaan. Dia berbeda. Karena Injil itu, firman Tuhan itu, Yesus Kristus itu, dia menghidupkan, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Dan banyak kita masih ada dalam kubur-kubur kita yang ditutup rapi dengan batu besar, kubur persinahan, kubur perselingkuhan, kubur judi, kubur KDRT, itu kuburan. Anda mesti keluar dari situ. Karena Anda tidak diciptakan untuk tinggal dalam kuburan. Anda diciptakan untuk keluar memamerkan kemuliaan Allah bagi dunia. Lazarus keluar. Itu bukan tempatmu. Aku tidak ciptakan engkau untuk tinggal di situ. Bangkit dari semua keterpurukan kita. Waktu Adam bikin dosa di Taman Eden, Adam itu orang apa? Orang Toraja juga. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Adam sudah bikin kesalahan. Mereka bersembunyi. Tuhan tanya Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu, tapi dia tanya. Dia mau berkomunikasi. Manusia gagal pun Tuhan tetap cari. Jangan tunggu baik baru datang. Justru ketika engkau sedang dalam jurang, Mazmur 130, aku berseru dari jurang itu, aku berseru dari kuburan itu. Panggil dia dan dia akan keluarkan engkau. Kita lebih suka tinggal di kuburan. Saya tanya saudara-saudara, di manakah tambang terbesar di dunia? Coba sebutkan aja. Tambang terbesar di dunia di mana? Ada yang tahu? Hah? Udah bicara aja, ini bisu semua ya. Tambang terbesar di dunia. Di Freeport. Freeport itu nomor 3. Mana? Toraja nggak ada nomornya. Mau tahu tambang terbesar di dunia? Mau tahu? Tambang terbesar di dunia ialah kuburan-kuburan. Di sana banyak orang mati tanpa tujuan. Di sana orang banyak mati, potensinya mati. Padahal Tuhan ciptakan mereka untuk hidup dalam kemuliaan. Waktu saya KKR di Korea Selatan, waktu kami makan malam, pas disuguhkan 3 jenis lauk. Ikan, seafood, daging babi, dan daging sapi. Kami lagi makan, pendeta di Korea itu bilang begini, Pastor Nus, nama saya panggilannya Nus, apa beda babi dan sapi? Babi itu kalau hidup orang gak suka, diusir-usir, hus. Karena apa? Jorok, kotor.
Tapi kalau dia mati, semua orang berkerumun. Dia jadi babi panggang, babi goreng, babi irarak, babi biapong atau bapiong. Itu kalau babi sudah mati, semua orang berkumpul tanpa mengenal jenis kelamin dan jabatan. Bahkan pendeta pun disingkirkan, majelis makan lebih dulu. Itu kalau babi mati. Waktu hidup orang nggak perlu. Lihat, banyak orang waktu hidup diusir-usir. Diusir pendeta, diusir majelis, diusir istri, diusir mertua. Karena nggak berguna, jadi beban. Tapi waktu mati, orang datang hanya bawa keran sebunga, harga Rp20.000, selesai. Tapi dia bilang, coba lihat sapi. Sapi waktu hidup berguna. Tubuhnya pakai untuk angkut barang, angkut orang. Tubuhnya dipakai bajak sawah. Kotorannya dipakai untuk jadi pupuk. Waktu dia mati, semuanya berguna. Kulitnya jadi sepatu, jadi jaket. Tulangnya jadi sop tulang. Buntutnya jadi sop buntut. Dagingnya sirloin steak. Dan yang lebih hebat, matanya. Dia bernama telur mata sapi. Telur siapa? Ayam, tapi dia pun nama sapi. Ya. Berarti hidupnya berguna, mati juga berguna. Coba tanya orang sebelah, kamu berguna enggak? Coba tanya, berguna. Berguna, amin? Amin? Mesti berguna. Karena apa? Karena Kristus itu, Injil itu untuk kita hidup, bukan untuk mati. Kristus waktu berdoa di Taman Getsemani, sampai berdarah-darah. Saudara tahu kenapa? Ini karena minggu Prapaskah saya sekaligus terangkan ini. Kenapa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Kenapa tidak di Bait Allah? Toh Bait Allah tempat penyembahan, rumah Bapa, rumah kudus. Kenapa tidak berdoa di sana sebelum dia ditangkap? Kenapa di Taman Getsemani? Karena gini saudara, Taman Getsemani itu tempat di mana ada panen biji zaitun. Itu daerah penuh dengan pohon-pohon zaitun. Taman Getsemani itu terkenal ketika Yesus berdoa di situ. Sebelumnya biasa aja, itu kan orang Israel, orang Yahudi, orang suka datang ambil biji zaitun untuk dapat minyaknya. Cara dapat minyak dari biji zaitun itu digiling pakai batu kilangan besar. Digiling sampai halus, lalu keluarlah minyaknya. Minyak itu dipakai untuk 3 kepentingan. Yang pertama untuk mengurapi raja-raja, para pemimpin, itu pakai minyak zaitun. Yang kedua digosok di tubuh untuk mencegah kemungkinan digigit serangga atau penyakit kulit. Ini saya nggak promosikan apa-apa ya. Jadi jangan keluar dari sini, saudara langsung cari zaitun, nggak usah. Biasa aja. Lalu zaitun juga diminum untuk kebutuhan dalam. Jadi minyak zaitun punya 3 fungsi. Dan orang Israel, orang Yahudi suka datang ke taman itu kebun untuk ambil biji zaitunnya. Untuk dapat minyak digiling sampai halus dengan batu besar. Karena waktu itu belum ada mesin. Yesus tahu itu. Maka ketika dia bergumul, sebelum beberapa waktu lagi akan ditangkap dan disalibkan, dia berdoa di situ sampai berdarah-darah. Yesus hendak mengajarkan begini, kamu hidup butuh minyak zaitun yang terbatas gunanya. Tapi aku mau datang membuktikan buat kamu, darahku tercurah dari kepalaku. Bukan karena ditindih batu besar, tapi karena ditindih oleh dosa dunia ini, termasuk dosa Anda. Untuk itu aku bersedia berdarah-darah untuk kamu. Jadi orang yang hidup tidak benar mengkhianati darah Kristus di Taman Getsemani.
Dia pikul semuanya. Bahkan di Golgota itu, di atas bukit, di salib itu, darah tertumpah dari lambungnya, dari kakinya, dari tangannya, kepalanya dengan mahkota duri. Dia tidak menangis. Yesus cuma menangis di 2 tempat. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia menangis melihat Yerusalem yang mati. Ketika dia sampai di kuburan Lazarus, dia menangis melihat orang mati. Berarti Yesus menangisi kematian. Karena kematian mengakhiri segala sesuatu. Tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, dia berkata, aku kebangkitan hidup. Hai Yerusalem, bangkit lagi. Karena aku garantinya. Hai orang Toraja, bangkitlah. Karena aku kebangkitan dan hidup. Hai Lazarus, pribadi kita di tempat ini, keluar dari kuburmu. Anak-anak muda, keluar dari kuburmu. Keterikatan pada gadget, keterikatan pada narkoba, keterikatan pada alkohol, keluar dari tempat itu. Itu artinya Injil itu menghidupkan. Dan di salib itu, terakhir dia ucapkan satu kata penting, tetelestai. Siapa yang belum pernah dengar kata tetelestai? Boleh angkat tangan. Boleh. Yang belum pernah dengar tetelestai, angkat tangan. Ini bahasa Toraja ini. Coba angkat tangan. Yang belum pernah dengar tetelestai, cukup banyak ya. Tadi saya bilang apa? Tetelestai berarti sudah dengar. Tadi kan saya baru ucapkan. Berarti khotbah setengah jam lalu sudah lupa ini. Tetelestai bahasa Indonesianya sudah selesai. Kapan dipakai itu? Ada 3 wilayah yang memakai istilah tetelestai pada zaman itu. Yang pertama dalam dunia bisnis. Kalau Anda punya hutang dengan orang lain dan Anda tidak bisa bayar, hutangnya cukup banyak. Ini saya lihat ini banyak yang tukang hutang. Dulu perempuan disebut mata duitan, sekarang beda. Mereka disebut mata keranjang kuning, COD. Yang ketawa ini pengalaman, yang tidak ketawa itu pelaku utama itu. Dalam dunia bisnis, kalau kita ada hutang, kita udah nggak bisa bayar, maka ada orang datang untuk membayar ganti kita. Orang yang kita kenal ataupun bahkan tidak kenal. Di situ kata tetelestai digunakan. Yang kedua dalam dunia pengadilan, ada tuntutan jaksa, hakim yang menuntut menghakimi. Ada orang yang datang namanya bayar tebusan. Saya minta dibebaskan, ini saya tebus. Di Eropa, Amerika berlaku ini, bayar tebusan, orang itu bebas, tetelestai. Yang ketiga dalam dunia perang, mereka mengalahkan musuh-musuh dan komandannya bilang, para prajurit kita menang. Artinya tetelestai, semua musuh sudah dikalahkan. Ketika Yesus di atas kayu salib, kata terakhir yang dia ucapkan, tetelestai, semua hutang dosamu aku sudah selesaikan. Semua tuduhan dan penghakiman kepadamu, masa lalumu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, aku selesaikan di atas salib itu. Dan semua perang yang engkau hadapi, bahkan yang mungkin engkau hadapi, pertempuran terhadap sakit penyakit, pertempuran terhadap virus apapun, aku sudah selesaikan, tetelestai. Dan Kristuslah menjadi pemenang utama. Karena kita muridnya, kita anak-anaknya jadi pemenang. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ambil keputusan. Hidup seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa percaya bahwa ia hidup dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya berdoa supaya jemaat Gereja Toraja, jemaat Rantepao hari ini menjadikan Injil yang menghidupkan. Caranya bangkit. Keluar, katakan keluar. Tepuk orang sebelah, keluar. Jangan keluar dari ruangan. Keluar dari semua keterpurukan kita. Tapi ingat ayat terakhir. Dan ini terakhir khotbah ini. Ayat terakhir Yesus bilang begini. Orang itu waktu keluar, kakinya masih terikat
tangannya masih terikat, matanya masih tertutup. Lalu dia bilang sama orang-orang yang hadir, buka semua tali itu, lepaskan yang tutup matanya, dan biarkan dia pergi. Berarti sekalipun kita sudah jadi orang Kristen, sekalipun kita udah pelayan Tuhan, seringkali kita masih terikat dengan kebiasaan buruk kita. Maka Anda butuh seseorang, Anda butuh gereja, Anda butuh hamba Tuhan, Anda butuh penatua, Anda butuh diaken. Kita saling membutuhkan untuk lepaskan semua ikatan itu, supaya kita bebas pergi dari kuburan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Masih banyak orang terikat, saya tahu. Saya melayani pria dan keluarga hampir 25 tahun. Saya berkeliling ke seantero negeri, dari Amerika, Kanada, China 3,5 tahun untuk 6.000 keluarga Kristen pindah dari komunis. Di seluruh Indonesia kami urus kaum pria. Kenapa saya urus pria? Karena pria itu sumber. Ketika pria hidup benar, keluarga pasti dipulihkan. Dan saya tahu banyak orang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, terikat dengan adat istiadat yang tidak membangkitkan kehidupan, terikat semuanya. Maka gereja diberi perintah oleh Tuhan Yesus, lepaskan tali-tali yang mengikat dia dan buka yang menutup matanya, supaya dia melihat terang dalam Kristus. Dan apa yang terjadi? Semua orang di situ, termasuk orang Yahudi, mereka percaya kepada Yesus. Berarti Injil yang menghidupkan tidak hanya membangkitkan, tapi menjadi kesaksian dunia percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat ulang tahun 79 tahun. Kure sumanga. Amin. Boleh salam kiri kanan, bilang dia bangkit. Jadi pemenang. Kita saat teduh. Boleh sebelum kita doa Bapa Kami, saya minta tim musik kita nyanyikan lagu ini satu kali. Kure sumanga puang. Secara bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri sebagai respons atas firman Tuhan. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Haleluya. Kita akan bersama-sama menyatakan salah satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Syukur padamu ya Allah, mengiringi pundi persembahan. Syukur
Ya Bapak Ibu, di sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung pelayanan bunga lalan ini. Kita lihat dalam warta jemaat, laporan dari panitia pembangunan, kita masih berutang 100 juta pinjaman lunak dan 60 utang Videotron. Berarti kita masih berutang 160 juta. Kita bersyukur pinjaman lunak 1 miliar tinggal 100 juta. Mudah-mudahan. Ya, kita uangkan pertama dengan cara lelang Amerika. Bapak Ibu angkat tangan saja. Akan mengedarkan pundi bagi Bapak Ibu yang angkat tangan. Kita mulai. Silakan. Teman-teman majelis gereja, pasang mata, edarkan pundi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang angkat tangan untuk memberi persembahan. Ya, ya. Ada di tengah. Ya, ini kue, pasti kue yang terenak di Toraja. Lagi-lagi. Iya, 3 kali jatuh di sana. Ya, ini kita lelang biasa saja. Silakan Bapak Ibu bersuara. Berapa? 50.000 1 kali. 2 kali. 50.000. 500.000. 3 kali. Iya, kures manga puang pasak keki solanasang. Sudah selesai kuenya. Nggak ada yang lelang tedong kah? Saya mau beli. Oke, terima kasih. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena hari ini kami dapat kesempatan, dapat kasih karunia Tuhan untuk beribadah mendengar firman-Mu.
Firman itu kebenaran yang membebaskan. Firman itu kuasa yang menyembuhkan, yang membebaskan. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan setiap kami yang dengar firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kami untuk bikin keputusan. Keputusan yang radikal. Yesus Kristus adalah Injil yang menghidupkan. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu berkuasa. Jika ada bagian-bagian yang hamba sampaikan yang tidak bersumber dari firman Allah, kami batalkan dalam nama Yesus. Tapi semua yang datang dari firman yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, Tuhan teguhkan pada setiap kami. Supaya kami tidak hanya mendengar firman sebagai sebuah informasi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh sebuah kuasa transformasi hidup kami, cara berpikir kami, hati kami, tindakan kami. Supaya kami menjadi perwakilan Kristus di Tanah Toraja, di Sulawesi Selatan, dan di Indonesia. Bersyukur untuk Gereja Toraja memasuki 79 tahun. Tuhan tolong. Gereja sungguh-sungguh hadir dan menghancurkan semua tipu muslihat iblis yang menghalangi dan mencegah virus-virus yang merusak keluarga-keluarga, bahkan gereja dan masyarakat. Terima kasih Bapa firman-Mu. Ampuni kami dan tolong kami mempraktekannya sebagai tanda penghormatan kami terhadap darah Kristus yang tertumpah baik di Taman Getsemani dan terutama di atas salib itu. Kami percaya salib itu adalah demonstrasi kasih Allah. Kebangkitan Kristus adalah demonstrasi kuasa Allah. Tolong kami untuk keluar dari kubur-kubur kami yang mengikat kami berpuluh-puluh tahun. Dan kami menampilkan supaya dunia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan, dalam perawatan. Bapak Yohanes Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Bapak Georgius Biu, Ibu Hermina Gantina, Ibu Barang Tikwali, Penatua Rio Rita Pakan, Nenek Valen, Ibu Yohana Salinding, Ibu Dorce Tumbiri. Mereka sedang dalam pergumulan kesehatan. Engkau punya kuasa. Melalui obat makanan minuman, doa keluarga, doa hamba-hamba Tuhan. Pemulihan kesembuhan terjadi. Bebaskan mereka untuk pergi menyatakan kuasa Kristus bagi dunia. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertambahan usia bukan sekedar untuk hidup. Pertambahan usia menjadi momentum kebangkitan baru untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga dan gereja dan masyarakat di Toraja. Berdoa bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia secara fisik, tidak dapat berjalan ke gereja lagi. Tuhan, kami percaya di hati mereka penuh kemuliaan. Kalau Engkau berikan mereka usia lanjut, biarlah mereka menjadi teladan menceritakan Kristus bagi anak cucu cicit. Berdoa untuk pelayanan dalam minggu ke depan, para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus kategorial. Tuhan beri mereka hikmat roh takut Tuhan, menjadikan Injil sebagai kuasa yang menghidupkan mereka dari keterpurukan, menghidupkan pelayanan yang mereka kerjakan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga yang sudah membaptis anak kekasih mereka Kanoa Kamasean Pine dan anak kekasih Robert Samuel Wirawan tadi pagi jam 9. Tuhan, biarlah anak-anak ini bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Mereka menjadi tanda yang baru bahwa dunia diselamatkan karena banyak anak-anak Tuhan yang mengaku hidup dalam Kristus.
Kami berdoa untuk panitia penyelesaian gedung Bunga Lalan dan buku sejarah gereja Toraja, Jembatan Tepau. Tuhan berkati tim yang bekerja, hikmat-hikmat yang keluar dari hidup mereka dari Tuhan, dan keuangan yang diperlukan. Tuhan tolong setiap orang yang berkecukupan bahkan berkelebihan untuk menopang pekerjaan-pekerjaan yang begitu mulia. Terpujilah namamu. Berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah SD, PAUD sampai perguruan tinggi yang ada di Toraja, di luar kota Toraja, bahkan di luar negeri sekalipun. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir baik onsite maupun yang sedang menyaksikan melalui live streaming. Tuhan mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan, sukacita dan pergumulan-pergumulan hidup mereka dijawab Tuhan. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan buat Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah, baik pusat sampai daerah-daerah. Tuhan beri mereka roh takut Tuhan, roh pertobatan, baik keputusan dan kebijakan mereka berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa supaya para koruptor, para manipulator bertobat dalam nama Yesus. Jika di sana ada anak-anak Tuhan yang ikut mengelola segala sesuatu, Tuhan beri roh hikmat dan roh takut Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Berkati seluruh masyarakat Tanah Toraja, baik yang sudah percaya maupun belum percaya. Tuhan kuduskan tanah ini, tidak sekedar tempat tinggal dan hidup, tapi tanah ini betul-betul jadi ikon pemulihan masyarakat di Toraja dan sekitarnya. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Kami berdoa untuk perayaan hari ulang tahun 79 tahun Gereja Toraja. Para hamba-hamba Tuhan, para pelaku-pelaku sejarah yang sudah meninggalkan kami. Biarlah generasi-generasi yang melanjutkan untuk menunjukkan bahwa gereja tetap hidup di segala sepanjang zaman. Silih berganti generasi, tapi Tuhan itu tetap dan berkuasa. Ketua panitia dan seluruh panitia yang bekerja, baik untuk semua program mengajar yang sudah selesai oleh anak-anak muda yang bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat lokal di berbagai tempat seluruh gereja Toraja di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan lainnya. Untuk hari Selasa ada seminar bersama Power Karakter. Tuhan berkati para pembicara dan Tuhan berkati seluruh peserta. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hormat buat Engkau. Tidak ada yang bisa kami ucapkan kecuali kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang memberikan semuanya. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi dunia supaya dunia percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah jayamu.
terima berkat Tuhan, saya mau ajak kita dalam rangka 79 tahun Gereja Toraja. Dan ketika mendengar firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kita untuk bikin deklarasi. Ikuti saya. Aku percaya Injil adalah Kristus. Injil itu menghidupkan. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah. Injil itu kebenaran Allah. Saya berkomitmen hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulang dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dialah Tuhan yang hidup, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengutus hambanya Bapak Pendeta Martinus Liur dari Jakarta untuk boleh menjadi saluran berkat melalui ibadah dan pemberitaan firman kepada kita semua. Atas nama seluruh majelis gereja Jemaat Bantepao dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati Bapak bersama keluarga dalam menjalani tugas dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terpuji nama Tuhan. Burung Papua, burung cendrawasih. Terima kasih. Jumlah lelang kita pada malam hari ini 987.000. Sebagai nyanyian syukur kita mengangkat kidung pujian Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
setiamu